Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total Quality Management, ruang lingkup, Total Quality Management, dan konsep Total Quality Management. Dosen pengampu Bapak Hanafi Hadi Susanto SHIME. Dari kelompok 1, saya sendiri Anis Farul Hasanah dan teman saya Tri Rahayu dari Ekonomi Syariah G. Pendahuluan. Dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan itu terdapat sebuah perencanaan, pengelolaan, marketing, dan lain sebagainya. Artinya dalam suatu perusahaan itu harus melakukan suatu perbaikan secara terus-menerus dan juga harus dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada di sekitarnya serta dapat mengantisipasinya dan menjadikan keinginan, kebutuhan, dan kepuasan konsumen sebagai acuannya. Apalagi di era globalisasi ini, kualitas adalah salah satu kunci dalam meningkatkan daya saing yang ada. Perusahaan yang mampu memberikan kualitas terbaik dalam produk dan jasanya itu dapat bersaing dengan baik. Total Quality Management adalah sebuah pendekatan yang dilakukan organisasi atau usaha guna memaksimumkan daya saing yang ada, baik itu memaksimumkan sumber daya manusia, pengelolaannya, dan lain sebagainya. Banyak sekali di luar negeri yang menggunakan pendekatan Total Quality Management ini untuk menuju usaha yang sempurna, sehingga dapat memberikan kualitas pelayanan yang terbaik, dapat memperluas pangsa pasar yang ada, sehingga mendapatkan profit yang tinggi. Konsep Total Quality Management, strategi nilai pelanggan, manfaat yang didapatkan oleh pelanggan setelah mengonsumsi atau menggunakan barang atau jasa pada perusahaan tersebut. Yang kedua, sistem organisasi mencakup tenaga kerja, proses produksi, operasional, mesin atau teknologi, arus informasi, dan pembuatan keputusan, material, mesin atau teknologi, proses, dan aliran proses kerja. Yang ketiga, perbaikan berkelanjutan. Dengan adanya perbaikan berkelanjutan ini akan dapat memuaskan pelanggan. Manfaat Total Quality Management. Yang pertama, desain produk akan menjadi lebih efektif, yang nantinya akan berpengaruh kepada keandalan produk tersebut, dapat menghindari penyimpangan yang ada sehingga dapat memproduksi barang dan atau jasa sesuai dengan standar, mengurangi kerja mesin dan tenaga kerja, menghemat penggunaan material, dan menyediakan pengerjaan ulang. Yang ketiga, hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dan tentunya ini akan berpengaruh sangat positif pada perusahaan dan kinerja karyawan karena dapat mengetahui keinginan, kebutuhan konsumen yang berubah-ubah dan dapat mengantisipasinya dengan cepat. Yang keempat, mempunyai sikap pekerja yang akan memiliki kualitas, bangga bekerja secara komitmen sehingga mampu bekerja dengan optimal dan bertanggung jawab. Sejarah Total Quality Management. Total Quality Management itu bermula di Amerika Serikat ketika ahli statistik Edward Deming menolong para insinyur dan teknisi untuk menggunakan teori statistik untuk memperbaiki kualitas produksi. Setelah perang, teorinya itu banyak diremehkan oleh perusahaan Amerika. Jadi Total Quality Management itu berfokus pada pentingnya proses bisnis yang baik sehingga dapat mengetahui secara detail kebutuhan pelanggan dan dapat memenuhinya secara baik. Perubahan gerakan Total Quality Management itu dimulai oleh Frederick Wilson Taylor, Bapak Manajemen Ilmiah pada tahun 1920-an. Fokus utama pada manajemen ilmiah adalah pemisahan antara proses perencanaan dan pelaksanaan. Karena semakin kompleksnya usaha manufaktur itu menjadikan kualitas adalah hal yang sangat sulit, yang mendorong timbulnya quality engineering dan reliability engineering, yang mana kedua konsep tersebut itu berasal dari aspek fundamental atau perubahan dari Total Quality Management. Dalam perjalanannya, banyak perusahaan manufaktur Jepang yang mengembangkan Total Quality Management. Akan tetapi, Total Quality Management itu bukan made in Japan. Banyak aspek Total Quality Management yang berasal dari Amerika, di antaranya manajemen ilmiah, dinamika kelompok, pelatihan dan pengembangan, dan lain sebagainya. Melanjutkan presentasi dari Mbak Anis. Prinsip Total Quality Management. Yang pertama yaitu kepuasan pelanggan. Kualitas ditentukan oleh pelanggan, baik itu dari pelanggan eksternal maupun pelanggan internal. Dari segala bentuk aktivitas perusahaan difokuskan untuk memuaskan pelanggan, karena pada dasarnya pelanggan itu menginginkan produk dan jasa yang terbaik. Yang kedua yaitu respek terhadap semua orang. Setiap orang dalam organisasi diperlakukan dengan baik dan juga diberikan kesempatan untuk andil dalam mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu manajemen berdasarkan fakta. Dalam ruang lingkup perusahaan mengambil keputusan dengan menggunakan data, tidak semena-mena. Yang keempat yaitu perbaikan berkesinambungan. Dalam ruang lingkup perusahaan
Agar berjalan dengan baik dan sukses, maka setiap perusahaan perlu melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Selanjutnya yaitu prinsip dan unsur pokok Total Quality Management. Yang pertama yaitu fokus terhadap pelanggan. Seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa kualitas itu ditentukan oleh pelanggan. Yang kedua yaitu obsesi terhadap kualitas. Kualitas merupakan yang paling diutamakan sehingga kualitas harus terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang efisien dan efektif pada pelanggan. Yang ketiga yaitu pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah ini dilakukan untuk merancang pekerjaan dan proses pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang sudah dirancang. Yang keempat yaitu komitmen jangka panjang. Ini diberlakukan untuk mengadakan perubahan budaya agar penerapan Total Quality Management berjalan dengan sukses. Yang kelima yaitu kerjasama tim. Dalam ruang lingkup perusahaan, kerjasama diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi. Yang ketujuh, pendidikan dan kepelatihan. Dalam dunia perusahaan diperlukan keahlian dan keterampilan sehingga harus terus memberikan pelatihan kepada karyawan. Yang kedelapan yaitu kebebasan yang terkendali. Dalam hal ini karyawan diberikan tanggung jawab terhadap keputusan yang telah diambil. Yang ke-9 yaitu kesatuan tujuan. Dalam ruang lingkup perusahaan sudah ada visi dan misi yang merupakan tujuan utama dari perusahaan. Yang ke-10 yaitu adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dengan melibatkan orang-orang yang melaksanakan. Selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan kegagalan Total Quality Management. Yang pertama yaitu perwakilan dan pimpinan yang kurang baik dari manajemen senior. Dengan cara memperbaiki kualitas secara berkesinambungan harus dimulai dari pihak manajemen di mana harus selalu terlibat langsung dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, tim mania. Dalam dunia perusahaan perlu adanya pembentukan tim yang bertujuan untuk pemahaman karyawan dengan tugas masing-masing dan perubahan budaya supaya kerjasama dengan tim berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu proses penyebarluasan. Karena kurangnya penyebarluasan informasi perusahaan itu menjadi penyebab kegagalan dari Total Quality Management. Yang keempat yaitu menggunakan pendekatan yang terbatas dan dogmatis. Sebagian besar perusahaan hanya menerapkan prinsip-prinsip tertentu sehingga itu bisa menyebabkan kegagalan karena dalam manajemen sebuah perusahaan itu tidak memperhatikan kebutuhan pelanggan. Yang kelima yaitu ekspektasi tidak sesuai dengan realita karena berharap terlalu berlebihan dan tidak diimbangi dengan usaha. Sekian yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.